Ya, selamat datang di channel gue Green Mobat. Kali ini bahasannya tentang Kawasaki Z250 SL ya, yang gue anggap sebagai motor dengan best value for money ya untuk harga bekasnya. Mungkin gak usah lama-lama ya, jadi langsung aja masuk ke bahasannya. Yang pertama, motor ini dari Kawasaki ya. Jadi motor ini dari Kawasaki keluar dari tahun 2014 hingga tahun 2019, seingat gue nih terakhir ya. Tapi memang motor ini terakhir dijual di tahun 2021 ya. Dulu sih harga OTR-nya sekitar 38,9 juta, dan untuk versi ABS-nya itu 44,9 juta. Ini yang Z250 SL ya, jadi bukan yang RR Mono. Itu bukan yang fairing. Nah, untuk Z250 SL sendiri sebenarnya dipersiapkan untuk menggantikan Kawasaki Ninja 150R atau Ninja 150 SS waktu itu. Ya, jadi karena 2015 itu mau disuntik mati ya, terakhir motornya itu diproduksi dan dipasarkan di tahun itu karena ada perubahan dari aturan Euro 2 jadi Euro 3 gitu. Nah, motor single cylinder ini sebenarnya sudah cukup familiar ya, untuk di Indonesia karena memang mesinnya sebelumnya identik dengan mesin Kawasaki KLX 250 ya. Dan mirip ya, gue nggak bilang identik atau sama, tapi mirip dengan konstruksi mesinnya KTM 250 series, baik yang Duke 250 ataupun RC ya, RC 250 gitu. Jadi ukuran pistonnya 72 mm, sementara ukuran panjang langkahnya adalah 61,2 mm. Jadi memang masih overbore, tapi cukup panjang ya langkahnya, 61,2 mm, bahkan lebih panjang kayak dari motor sejenis single cylinder lain yang cc-nya di bawah ya, kayak Fiction, MX Fiction atau MX aja itu udah cukup panjang ya dengan angka 58,7 mm. Ini lebih panjang lagi, 61,2 mm gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya, ini kayaknya salah satu yang terpanjang ya yang ada di pasaran di Indonesia. Gue nggak tahu tepatnya motor mana yang paling panjang, tapi gue yakin ini salah satunya, setidaknya top 10 lah yang paling panjang gitu. Nah, untuk output power sendiri, motor ini 28 brake horsepower pada RPM 9.700, sementara torsinya itu 22 Nm pada RPM 8.200 ya. Direct kompetitor motor ini sebenarnya cuma ada KTM Duke 250 yang waktu itu harganya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi daripada Kawasaki Z250 SL ini ya. Terus juga mesinnya juga mirip ya, jadi kayak Z250 SL ini kayak motor yang dirancang sedikit, kayak di remap dikit gitu kan, atau diganti camshaftnya segala macam daripada KLX 250 gitu, untuk mendapatkan peak power yang ada di RPM lebih tinggi tentunya ya. Nah, untuk fuel consumption Z250 SL ini juga sangat irit ya, gue bilang. Untuk cc 250 cc dia bisa dapat 28 hingga 33 km per liter. Ini dengan catatan tangannya nggak sekolah. Kalau lu bisa sabar, sebenarnya lu bisa gampang banget gitu dapat 40 km per liter dalam kota gitu ya. Apalagi istilahnya motor ini tuh usage, power power distributionnya gitu, itu kayak di RPM 4000, 5000 gitu kan, 3000 itu udah oke banget lah gitu, dibandingkan kayak contoh kita compare dengan Z250 FI yang 2 silinder. Ya, gue sih justru lebih nyaman pakai yang Z250 SL untuk performa mesin ya, bukan kenyamanan pada riding position dan lain sebagainya. Kalau riding position sama kenyamanan kayak joknya segala macam itu lebih baik yang Z250 yang 2 silinder gitu. Jadi irit ya motor ini, dan fuel consumption luar kota juga irit ya, dia bisa dapat 50 km per liter kalau emang lu beraniin rampas lubang di pantura segala macam. Kalau misalnya tangan lu gak sekolah, 45 km per liter gitu ya, itu angka yang cukup realistis untuk didapatkan untuk Z250 SL ini. Jadi itu ya untuk mesinnya. Dan sekarang masuk ke kelebihannya dulu deh. Oke. Kelebihan dari Z250 SL sendiri, pertama harga bekasnya itu murah banget ya, dari 12 hingga 18 juta. Ya, gua nggak bilang banget, tapi maksud gua di compare dengan 150 cc murah ya, gitu kan. Apalagi sebagian besar saingannya di harga segitu ya, ada sih Pulsar Bros NS yang harga 12 juta gitu kan, atau Fiction CB150 R yang baru gitu kan. Bukan baru harganya, motor baru maksudnya, tahunnya agak baru ya kan, bekas tapi tahunnya agak baru. Terus ada GSX 150S ya, terus ada Suzuki Bandit juga gitu kan. Dia tahu sendiri lah, banyak banget lah kalau mau gue sebutin range harga 12 sampai 18 juta gitu. Bahkan kalau kita mau compare dengan motor baru ya, dia di compare sama motor bebek gitu.
Nah, jadi itu. Terus yang kedua, motornya juga ringan ya, ringan dan lebih mudah buat bermanuver juga ya. Apalagi macet-macetan segala macam yang kayak gitu-gitulah ya. Karena memang motornya cukup fleksibel, kerasanya cukup fleksibel. Dimensinya Z250 SL juga kecil ya. Bahkan kalau misalnya lu compare gitu, kalau lu lagi bawa, lu compare antara Z250 SL sama Yamaha Vision Lightning atau Vision Advance, kerasanya lebih gede motor-motor itu dibandingkan Z250 SL. Nggak tahu ya, mungkin gue bias juga karena tinggi gue sedikit di atas rata-rata orang Indonesia gitu, tapi gue ngerasanya Z250 SL ini kecil banget gitu. Terus buat riding position juga sebenarnya cukup nyaman kalau kita berani, bukan berani ya, tapi kalau kita mengindahkan soal suspensinya yang agak keras gitu. Jadi kayaknya suspensinya masih disamakan dengan Ninja 250 RR mononya gitu. Terus kelebihan lainnya tadi ya, fuel consumption irit, jadi walaupun tangkinya kecil cuma 11 liter gitu kan, motor ini range-nya cukup jauh. Ya, jadi kayak kalau tangan lu sabar gitu ya, lu bisa dari sini ke Karanganyar gitu kan tanpa ngisi gas, nyampe sana baru tanpa ngisi bensin, tapi ya nyampe sana lu ngisi bensin gitu, habis gitu kan. Nah, terus kelebihan lainnya ya ini 250 cc gitu. Kenapa gue masukin kelebihannya 250 cc? Karena harganya masuknya di bawah yang itu gitu. Jadi harganya itu 150 cc gitu. Tapi ya itu makanya gue masukin kelebihannya. Ini 250 cc. Terus kemudian ada ya apalagi ya? Oh ya, kekuatan spare part ya. Kekuatan spare part kalau misalnya perawatan sebelumnya itu nggak ngakal-ngakalin segala macam, spare partnya kuat banget, pistonnya juga kuat banget gitu. Bahkan piston standarnya itu bisa sampai pada kecepatan 23 meter per second. Ya kondisi standar loh itu. Kondisi standar ya. Nah, terus kita masuk ke kekurangan ya. Kekurangan Z250 SL. Ya, kekurangan Z250 SL ini cukup banyak ya. Jadi mungkin agak panjang listnya. Yang pertama itu harga spare part untuk slow moving partnya ini kayak Mika headlamp, rantai gearset keteng cukup mahal ya. Ya balik lagi karena memang aslinya motor ini bukan motor harga 12 sampai 18 juta ya, tapi ini motor barunya itu di range rata-ratanya 40 juta rupiah gitu. Jadi bukan motor golong murah sih menurut gua. Itu di tahun 2014. Ya udah 10 tahun yang lalu berarti. Terus yang kedua, harga pajaknya tergolong tinggi untuk motor bekas harga 12 hingga 18 juta ya, sekitar 600 sampai 800 ribu. Ya, itu tadi gue bilang ini bukan istilahnya bukan motor ini ya, bukan motor harga barunya cuma 30 juta gitu kan. Terus yang ketiga ya agak sulit yang mendapatkan kondisi baik karena memang itu tadi tangan selanjutnya itu yang dipertanyakan. Bukan dari tangan pertamanya gitu. Biasanya sih tangan pertamanya masih oke, tapi tangan keduanya udah mulai berantakan gitu kan. Terus yang keempat, saat melakukan pengecekan kalau bisa sih bawa yang paham gitu, bawa yang paham motor. Jadi agak ribet kalau misalnya lu mau cari motor ini bekas ya, karena istilahnya ngeceknya agak banyak ya. Yang pertama itu kayak contoh ya, sensor suhu atau termostat ya kan, itu sering banget kotor gitu kan. Terus rantai ketengnya gimana sih suara mesin, apakah ada suara tambahan dan lain sebagainya gitu kan. Dan itu sering banget longgar karena memang penggunaan olinya yang nggak cocok itu. Terus yang kelima, perawatan motor ini juga biayanya lebih tinggi ya daripada motor-motor lain dengan range 12 hingga 18 juta ya. Kecuali memang kalau lu mau bandingin dengan CBR 250R yang single cylinder, ini masih lebih murah daripada CBR 250R single cylinder, dengan catatan kita compare harga barang OEM dengan barang OEM atau barang asli dengan barang asli gitu ya. Terus yang keenam ya, kelistrikan motor ini udah DC ya, jadi pas kontaknya di off itu radiatornya masih nyala ya, sampai jadi dia bakal terus nyala. Jadi kotak itu udah off, kunci bahkan dikunci stang sekalipun ya, itu radiatornya masih nyala ya. Sampai termostatnya ngebaca kalau suhunya itu normal lagi gitu kan. Jadi kalau owner sebelumnya itu nggak sering ngecek gitu, atau nggak pasang voltmeter gitu ya, kadang kayak akinya udah rawan rusak gitu kan, regulatornya spoolnya juga lebih rawan rusak dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih. Nah, terus nomor 7, operating temperatur ya. Operating temperatur motor ini juga sebenarnya cukup tinggi. Kenapa bisa tinggi gitu? Walaupun istilahnya kayak peak power cuma 9.700 gitu kan, 8.200 torsi, peak torsinya segala macam. Ya karena memang dari Kawasaki motor ini sudah didesain dengan VE atau volumetric efficiency yang tinggi, dan peak powernya juga nggak rendah-rendah banget gitu. Peak powernya ada di RPM 9.700 yang tadi gue jelasin. 9.700 sampai 9.200. Singkat gue 9.700. Ntar gue nyontek dulu. Ya benar 9.700. Ya peak power ada di 9.700, padahal langkah motornya sendiri 61,2 mm. Jadi langkahnya itu cukup panjang. Ya kan? Nah, itu jadi operating temperaturnya biasanya cukup tinggi ya kan. Nah, terus kelemahan lain mungkin buat yang senang tuning ya. Potensi tuning Z250 SL ini nggak begitu banyak ya.
biasanya paling remap ya kan dan lain sebagainya gitu, karena dari Kawasaki kayak motor ini tuh udah performa yang paling oke gitu ya, mentok-mentok bore up ya kayak gitu-gitu sih, dan bore up juga space-nya gak begitu banyak ya kan. Terus antara antara gearbox sama sama ke crankshaft, sorry, gue pengen ngomong crankshaft tadi ya, bener sih sebenarnya. Sama crankshaft terkelukas itu dia mepet banget, jadi kayaknya buat buat di stroke up itu agak mepet gitu, atau berisiko untuk goyang mesinnya dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu sih. Nah terus potensi udah, joknya tadi gue bilang kurang nyaman, apalagi boncengers parah banget karena dia split seat dan posisi joknya tuh kecil banget, jadi joknya itu kecil banget dan gak nyaman aja sih, apalagi buat boncengers gitu kan. Terus tinggi juga gitu, jadi boncengers bakal ngeliat ke depan gitu kan di atas helmnya yang bawa motor gitu kan. Terus kelemahan lain, ini Kawasaki. Kenapa gue bilang itu kelemahan? Karena Kawasaki itu jarang banget ya bengkel resminya gitu kan. Spare partnya ada sih sebenarnya, ada, gampang juga dicari ya. Cuman ya kalau gue sih mendingan beli online daripada gue muter-muter Kawasaki mana gitu kan. Bahkan di kota besar sekalipun bengkel Kawasaki itu tergolong jauh ya menurut gue dibanding Honda atau Yamaha gitu. Terus yang ke-11 ya, ukuran bannya menurutku terlalu kecil ya, ban depan itu 100, yang belakangnya itu ukuran 130. Sebenarnya kayaknya bisa aja sih dikasih Kawasaki itu ban ukuran yang lebih besar kayak 110, 140, tapi gue nggak tahu kenapa, mungkin biar agility-nya lebih lebih kerasa, lebih dapat apa gimana, tapi menurutku jadi terlalu kecil gitu, karena kalau kena lubang atau segala macam itu berasa. Terus yang terakhir shocknya keras gitu ya. Nah terus masuk ke user experience. Nah, user experience ini sebetulnya gue nggak pernah punya di Z250 SL. Yang pernah gue pakai itu yang versi mononya, yang versi ninjanya. Jadi gue pernah pakai Ninja 250 RR mono. Ya, tapi secara garis besar RR mono sama Z250 SL itu hampir sama gitu ya. Cuma kayak bedanya dia dikasih underyoke ya kan. Terus Ninja 250 RR mono itu ya kayak orang dapat fetish hijab lah gitu kan ya, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang 250 cc, memang menurut gue pribadi ya ini value-nya paling tinggi, value for money-nya itu tinggi gitu kan, dengan kualitas spare part oke, bagus gitu kan, performanya juga bagus ya kan, bisa digunakan luar kota ataupun dalam kota, agak perlu tuning sana sini gitu kan, fuel consumption juga irit gitu kan. Ya itu sih. Ya paling kelemahannya motor ini ya kalau masuk jurang terus motornya rusak parah ya lumayan juga benernya Mika lah gitu, stang segala macam itu harganya nggak ada yang murah sih, yang kayak gitu-gitu sih, tergolongnya lebih mahal, kecuali kalau kita compare dengan CBR 250R yang single cylinder itu lebih lebih mahal CBR OEM ya, part OEM. Nah terus masalah-masalah yang tadi gue sebutin ya, jadi masalah-masalah dari nomor 1 sampai sekian itu sebenarnya nggak bakalan keluar kalau misalnya memang dirawat dengan baik motornya. Kayak contoh ya, motor jangan pakai air jeding gitu, tetap pakai air radiator dari awal sampai akhir gitu kan. Terus oli juga menggunakan oli yang rekomendasi Kawasaki gitu. Minimum banget tuh udah Kawasaki Genuine Oil ya, yang ultimate ya kan, dan itu paling cuma kuat 2000-an kilometer. Habis itu ganti lagi. Ya, kalau misalnya lu mau pakai ya lu cari yang base-nya PAO dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih. Gitu. Terus termostat juga sering-sering dibersihkan. Mungkin untuk yang Z250 SL-nya agak mending dibandingkan Ninja 250 RR mononya karena dia kebuka, jadi lebih gampang dibersihin, ya kan. Terus yang motor jangan sering-sering digeber pas macet gitu kan, karena ya overheat lama-lama. Ya nggak overheat sih, tapi panas aja gitu. Nah, jadi singkatnya kalau lu mau ngorbanin sedikit tentang kenyamanan, ya performa irit kenceng gitu, motor awet, apalagi harganya cuma 12 sampai 18 juta rentangnya, just take it. This is the best value for money motorcycle in Indonesia right now. Gak bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi paling itu aja dari gua. Sekian, Kering Mombat out.